Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Roeslan Jutalop, Eskom Engkom, NIDN 0410128904. Dosen tetap program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen 2026, khususnya pada aspek pengajaran dengan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa agar bisa mengenai secara singkat penjelasan daripada rekayasa perangkat lunak yang sayang. Yang pertama adalah mampu mengambil dan juga dirancang untuk membekali mahasiswa agar secara tepat dalam konteks penyelesaian mahasiswa di bidang kaliannya berdasarkan analisis informasi dan juga mendokumentasikan, menyimpan dan juga mengamankan dari sisi rekayasa perangkat lunak di dunia berbasis digital sekarang ini. Mampu merancang dan juga mengembangkan berbagai algoritma untuk keperluan secara spesifikasi rekayasa perangkat lunak dari sisi teknik model, yaitu adalah cara teknik model contohnya seperti metode SDLC, prototype, spiral, dan juga menganalisis proses bisnis. Nah, merancang use case diagram ataupun activity sequence diagram dan juga class diagram. Mata kuliah ini memiliki 3 SKS menggunakan pendekatan Project Based Learning yang mampu menerapkan pembelajaran berbasis project real. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori tetapi diharapkan mahasiswa mampu mengumpulkan, menganalisis, dan juga mendokumentasikan data secara akurat. Topik dan juga struktur perkuliahan. Pengantar rekayasa perangkat lunak yang pertama adalah, kedua adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak dan juga menentukan model. Yang ketiga itu adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak dan juga mampu menganalisis suatu kebutuhan. Dan juga yang keempat adalah mampu menerapkan model seperti SDLC, spiral, dan juga prototype. Yang kelima adalah mampu mengolah tim dan juga mengatur jadwal proyek. Keenam adalah analisis risiko perangkat lunak. Ketujuh adalah proses bisnis. Dan juga kedelapan adalah merancang dari sisi use case diagram, activity diagram, dan juga sequence diagram, dan juga class diagram. Kedelapan adalah menganalisis studi kasus. 9 adalah merancang, validasi, dan juga uji coba. 10 integrasi dan juga uji coba sistem. 11 menerapkan asosiasi dan juga priori menggunakan black box dan juga white box. Uji coba orientasi objek dan juga pengamatan expansion. Dan juga mampu memelihara perangkat lunak memprestasikan proyek secara rekayasa perangkat lunak. Bobot ini diberikan dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak, diantaranya adalah ujian akhir semester itu 40%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, dan juga persentase kehadiran yaitu adalah 10%. Nah, selanjutnya Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi keempat, yaitu adalah membahas tentang memahami pembuatan model SDLC dan juga teknik konsep dasar. Spesifikasi formal di sesi ini, mahasiswa memahami karakteristik serta algoritma hingga mahasiswa mampu menyajikan dan juga menjelaskan makna dan hasil yang muncul agar mahasiswa mampu memahami yang telah dibahas atau apa yang telah dipelajari. Cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke mata kuliah rekayasa perangkat lunak di pertemuan 4. Kita absen dulu ya. Silakan teman-teman di scan dulu barcode-nya. Oke, karena
Kembali lagi ya, kita harusnya sudah pakai sistem ya, biar teman-teman masuk ya ke pertemuan keempat. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya di pertemuan 4 ya, kita sebelumnya membahas dari sisi ke pertemuan ketiga ya, yaitu adalah tentang pengenalan daripada metode rekayasa perangkat lunak ya. Dimana untuk pertemuan yang keempat ini ya, kita akan membahas yaitu adalah tentang penerapan model ya, penerapan model, yaitu adalah kita pakai yang namanya metode SDLC ya, metode SDLC yaitu adalah sistem develop life cycle ya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas kedua, yang pertama adalah dari sisi metode SDLC-nya, yang kedua adalah dari sisi teknik spesifikasi formal ya dari kinerja si SDLC tersebut ya. Nanti teman-teman silakan ya kita diskusikan saja ketika Bapak menerangkan. Kalau ingin ditanyakan silakan ditanyakan saja. Kita masuk ke materi ya, di mana SDLC ini yang teman-teman lihat ya, yaitu adalah salah satu sistem development life cycle ya, yaitu adalah siklus hidup pengembangan sistem ya, di mana SDLC ini adalah metode sistem ya. Nah, di dalam rekayasa perangkat lunak ini itu adalah banyak sebenarnya metode-metode sistem ya, salah satunya SDLC, terus juga ada yang namanya GEL, Scrum ya, dan juga yang sering dipakai ya kalau teman-teman ingin menggunakan sistem Android, teman-teman bisa pakai yang namanya Stream Programming ya. Nah, nanti teman-teman ketika teman-teman masuk ke dalam perkuliahan di mata kuliah semester 6 ya, metode penelitian, teman-teman bakal dieksplor lagi nih dari yang namanya metode-metode yang teman-teman pakai nanti di skripsi ya. Nah, yang kita bahas ini di LP adalah yaitu SDLC ya. Nah, SDLC. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang model SDLC yang bisa teman-teman lihat ya. Yaitu adalah dari yang pertama adalah pengumpulan data dengan melakukan observasi ya. Itu yang pertama. Nah, metode ini adalah sebelum nanti dia melakukan ke dalam sistem, dia harus mengetahui dulu nih dari sisi penginputan observasi tersebut. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kembali lagi di dalam rekayasa perangkat lunak SDLC ini adalah di sini teman-teman harus mengumpulkan yang namanya data, yaitu adalah dengan melakukan observasi. Oke ya. Jadi nanti ketika teman-teman di skripsi ya, nah langkah pertama teman-teman itu adalah bukan mencari judulnya, tapi mencari dulu nih, observasi dulu ya. Teman-teman bisa pakai kemana? Ke perusahaan, UMKM ya. Jadi kan dunia digital ya, itu. Sekarang sudah banyak sekali penyamaran yang nggak baik di dalam dunia digital ya. Nah itu. Nah, nah di dalam SDLC kita bisa pakai nih metode SDLC tersebut ya. Kita bisa pakai metode SDLC tersebut ya. Jadi teman-teman lakukan dulu tuh observasi ya. Datang langsung ke tempat-tempat instansi ataupun UMKM. Terus, Pak, saya boleh nggak kalau saya pengen ya karena saya penasaran Pak, kenapa sih di viewer ini banyak sekali ya, sedangkan dia masuk upload dia bisa nyampe ratusan juta atau bagaimana. Nah, boleh nggak? Boleh, silakan teman-teman lakukan dulu tuh dengan oke ya. Nah itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah dari sisi wawancara ya. Nah wawancara tuh ya, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam suatu instansi, nah apa yang teman-teman lakukan? Wawancara. Bagaimana Pak wawancaranya? Berarti teman ya, jangan datang-datang kucuk, duduk, selamat siang, selamat pagi.
Apakah saya bisa bicara, ngobrol begitu aja, nggak ketemu ujungnya. Oke, sampai pencarian data. Nah, teman-teman sudah melakukan reservasi, berarti sudah dapat tuh datanya. Nah, berarti dari data tersebut, ya dengan menggunakan model asilasi ini adalah teman-teman baru bisa melakukan yang namanya wawancara ke para responden. Yaitu adalah teman-teman bisa melakukan dari sisi kuesioner ya. Nah, itu ya metode kualitatif maupun kuantitatif. Nah, itu ya. Yang ketiga, meninjau ulang. Nah, meninjau ulang dari aliran informasi yang ada di dalam SIM. Apa itu SIM? SIM. Ya, SIM. Nah, manajemen ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan wawancara, ya melakukan responden dari satu instansi yang teman-teman ini melakukan studi kasusnya misalnya. Nah, teman-teman lakukan tuh dari sisi manajemennya. Oke ya. Nah, baru lanjut keempat yaitu adalah permasalahan nih, mengidentifikasi permasalahan. Pak, saya bingung Pak untuk mencari masalah bagaimana ya? Gimana cari masalah? Hidup kita banyak masalah ya? Ya kan? Contohnya gimana? Datang. Tiba-tiba datang ya, tanpa diundang masalah datangnya gitu ya. Nah, kita sebelumnya adalah sudah melakukan tuh yang namanya observasi, melakukan wawancara, melakukan informasi dengan salah satu SIM ya, metode SIM yaitu baru kita pasti mendapatkan yang namanya masalah. Itu ya. Yang tadi Bapak bilang misalnya teman-teman ingin nih membuat disertasi ataupun penulisan dengan menggunakan model estimasi ini dengan yang namanya mencari tahu masalah gimana sih caranya agar reviewer YouTube itu bisa berkembang atau gampang sekali sih satu akun bisa dapetin ratusan juta reviewer. Nah itu ya. Nah itu kan salah satu teman-teman tanpa didasari teman-teman sudah dapat tuh yang namanya masalah. Nah itu ya. Jadi sudah melakukan yang namanya metode observasi, wawancara, pasti teman-teman mendapatkan itu. Contoh misalnya, coba Bapak kasih contoh ya. Misalnya, pasti ya teman-teman ketika ingin berangkat, bangun tidur pasti megang handphone ya, megang handphone gitu. Banyak ya, banyak masalah-masalah ya. Tapi kan secara realnya, kita kan bangun tidur tuh harusnya mandi ya, atau bersih-bersih atau bagaimana gitu ya. Kedua, sarapan ya, pakai baju dulu dong ya. Baju dulu baru sarapannya. Pakai baju itu pasti kita apa disadari teman-teman milih-milih kan? Nggak mungkin kucuk-kucuk ngambil di lemari pakai kan? Nggak mungkin kan? Nah itu sebenarnya adalah masalah. Nah itu. Berarti teman-teman cari tahu dulu kan fashionnya. Ya, misalnya warna biru cocoknya ke warna apa. Nah itu kan masalah kan? Nah itu. Contohnya seperti itu. Sampai dengan teman-teman sudah melakukan aktivitas. Itu ya, itu contohnya. Jadi dari proses SDLC ini adalah sangat akurat ya dalam melakukan salah satu metode rekayasa perangkat lunak. Ya, setelah baru kita menentukan yang namanya solusi penelitian. Nah, ini nih yang paling penting. Dari keempat ini ya, prosesnya adalah apa sih yang ingin kita lakukan di disertasi penelitian ini. Nah, itu ya, apalagi nanti teman-teman ya di semester 7 teman-teman bisa sempro tuh ya. Saran Bapak kalau bisa dari sekarang nih teman-teman kita belajar rekayasa perangkat lunak ya. Berarti teman-teman nanti udah dapat nih ilmunya nih. Oh, ternyata nanti ketika melakukan ini informatika pasti ada kerja praktek kan? Gitu. Nah, sebelum kita melakukan kerja praktek ya, pasti kita juga mencari dulu kan. Nah, itu dari sisa observasi, respondensi dan juga SIM dan seterusnya. Oke ya, jadi itu beberapa kriteria dari langkah-langkah SDLC gimana caranya dia itu melakukan salah satu siklus dari sisi sistem. Oke ya, Pak, sistemnya bagaimana Pak? Sistemnya adalah contoh. Kalau kita belajar yang namanya website ya, di situ kan ada dua ya. Ada backend, ada the front end ya. Itu dari sisi analisanya di front end-nya, dari sisi backend-nya di
malah datanya. Nah itu ya, makanya dia harus sinkron nih. Makanya ini salah satu bisa dipakai nanti teman-teman, yaitu dengan yang namanya model SDLC. Yaitu ya, model SDLC. Nah ini oke, kita lanjut. SDLC ini bisa teman-teman lihat ya, di mana metode ini ya sangat formal dan juga sangat spesifikasi ya, dari sisi apapun ya, yang bisa teman-teman lihat ternyata metode SDLC ini adalah terdiri dari tahun 1980 ya. Nah, gitu ya. Makanya apapun itu teman-teman, melakukan apapun itu di dalam nanti teman-teman melakukan disertasi ya, skripsi ataupun project work, pasti teman-teman ada yang namanya metode ya. Nah, itu metode ini yang nanti kita bakal pelajari di hari ini, yaitu adalah dengan menggunakan metode SDLC. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan biar kita didiskusikan kembali? Ya, silakan. Oke. Nah, ini pertanyaan sangat baik ya. Nah, cocoknya seperti apa SDLC? Kalau kita lihat dari poin-poin sebelumnya ya, ini sangat bisa dibilang sangat fokus ya, dan bisa dibilang sangat tersusun ya, karena dimulai dari observasi sampai dengan mendapatkan solusi penelitian. Nah, contohnya metode SDLC ini adalah ya, contoh Bapak bisa pernah buat ya, yaitu adalah dia contoh Bapak misalnya Bapak ingin melakukan penelitian misalnya mengolah sampah. Itu ya, mengolah sampah. Nah, kalau kita mengolah sampah itu kan, nah itu sampah itu kan banyak ya macamnya ya. Ada sampah organik dan juga non organik. Tapi teman-teman masyarakat tahu nggak non organik sama organik? Kamu tahu nggak organik dan organik? Kalau organik gimana? Sampah yang mana? Yang bisa daur ulang. Kalau non organik? Nah itu ya, bisa menggunakan metode SDLC ini karena dia sangat detail realnya, prosesnya. Itu ya. Makanya kalau waktu itu Bapak menggunakan membuat penelitian dengan yang namanya mengolah sampah. Gitu ya. Nah, itu yang tadi Bapak bilang. Nah, sampah itu ada dua bentuknya. Tapi di dalam dua itu, di dalam dua unsur yang non organik dan juga organik ya, ini ada bisa kita pecah lagi nih, bisa kita pakai untuk apa? Ya. Jadi kan teman-teman bilang yang non organik itu tidak bisa daur ulang. Bisanya diapain? Dilebur. Tapi bisa nggak dipakai? Contohnya buat, nah furnitur. Bisa buat banyak ya, anuan galon dan kawan-kawan ya, itu ya. Nah, pot bunga, itulah ya. SDLC ini sangat tepat. Karena ketika kita lihat di slide sebelumnya, dia turunnya sangat, nah ini ya. Dari sini aja kita harus lakukan dulu nih, dari ke 5 proses ini. Ya, kita harus lakukan ini. Makanya SDLC ini sangat tepat. Kalau misalnya teman-teman ingin melakukan tadi yang dibilang Masnya, contohnya penelitian ini sebagai contohnya apa sih? Yaitu salah satunya. Jadi kita cari penelitian yang benar-benar dia real, jadi terstruktur. Nah, SDLC ini adalah terstruktur dia modelnya. Oke ya, jadi terstruktur. Jadi salah satunya yang Bapak kasih contoh adalah sampah. Nah, dari kedua ini ya, ini sebenarnya adalah banyak nih masalah yang bisa kita lakukan penelitian. Oke ya, yang tadi bilang Masnya bisa jadi apa? Kayak bensin ya, bisa jadi buat pupuk. Oke ya. Nah, itu kan banyak tuh penelitian-penelitian yang kita bisa explore. Nah, itu dari mulainya di sampah itu bisa kita observasikan. Itu bisa kita lakukan observasi, itu kita bisa lakukan respondensi, kita bisa lakukan aliran informasinya menggunakan SEM, kita bisa melakukan ya permasalahan dari penyelesaian sistemnya, dan juga kita bisa membuat solusi-solusi penelitian dari sampah. Itu sebenarnya salah satu contohnya. Oke, mungkin yang teman-teman yang lain ada punya ide lagi selain sampah yang terstruktur. Karena kembali lagi SDLC ini adalah model metode yang terstruktur. Ada lagi nggak?
Penyakit, penyakit hewan. Penyakit hewan terstruktur nggak? Penyakit. Contohnya hewan apa? Kucing ya. Kucing ya. Kucing itu kan ya, Bapak juga suka kucing. Ya, cuma kembali lagi. Ya itu ya, karena kan nggak ada yang sempurna ya. Gitu. Makanya kembali lagi ke kitanya nih. Dari kucing aja banyak tuh penelitian yang bisa kita buat menggunakan metode SDLC ini. Contohnya misalnya dari kulitnya, ya, dari bulu-bulu. Nah itu ya, bulunya. Terus dari apa? Bersihnya. Oke ya. Terus dari apa lagi? Muntahnya atau bagaimana? Beleknya. Banyak ya. Dari satu dari satu kucing aja itu bisa tuh kita buat penelitian-penelitian yang ingin kita lakukan di teknik informatika ini dari sisi sistemnya. Jadi ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Selain tadi itu bagus banget itu pertanyaannya, ya, solusinya apa sih? Ya. Hmm. Hmm. Oke, misalnya dari langkah-langkah ke ini ya. Oke. Ya. Oke. Oke, kalau ngomongin ngaruh, sebenarnya ini udah satu selubung ya. Karena kan gini, contoh misalnya kamu nih, kamu udah melakukan observasi. Oke. Nah, adanya wawancara itu kan buat apa? Adanya wawancara itu kan buat menentukan masalahnya. Oke. Pak, boleh nggak sih kalau kita nggak wawancara, misalnya kita udah tentu ini, kita udah pas observasi misalnya ke ini ya, tempat instansi ini. Kita sudah melakukan, oke tiba-tiba kita punya ide aja. Oh yang penting, oke masalahnya 1, 2, 3, 4. Boleh nggak? Boleh aja. Sah nggak? Sah aja. Tapi, nah itu kan ada tapinya. Di dalam metode itu kan pasti ada langkah-langkah selanjutnya. Poin yang paling pertama adalah yaitu adalah dari sisi kita pengumpulan data itu. Itu poinnya. Itu menentukan masalahnya. Ya. Karena kan di bab 1 nih, di bab 1 itu kan ada latar belakang, ada identifikasi, ada rumusan masalah, ada batasan, ada tujuan. Nah, itu ya. Nah, dari poin-poin itu kan sebenarnya sampai didasari teman-teman itu udah dirangkum dari sisi latar belakangnya. Makanya latar belakang itu adalah yang menentukan masalahnya. Nah, sebelum menentukan pengumpulan data dan juga wawancara, nah itu kan pertama adalah dilakukan yang namanya melakukan observasi. Boleh nggak sih Pak? Boleh aja. Cuma menurut Bapak kurang tepat. Nah itu. Jadi kurang tepat. Gitu ya. Boleh aja. Cuma kurang tepat. Nanti takutnya kurang tepatnya bagaimana Pak? Takutnya ketika nanti di outputnya, diproses lancar. Di outputnya, nah itu nggak sinkron tuh. Dari observasi sama solusi penelitiannya nggak sinkron. Nah itu ya, makanya metode SDLC ini bisa dibilang metode yang terstruktur. Gitu. Dia udah ngelakuin tahapannya dari bab 1 dan bab 2, 3, 4 sampai dengan outputnya. Gitu ya. Nah yang kita teliti adalah di mana ya Pak? Di bab 1 sama di proses dan juga outputnya. Makanya harus sinkron tuh. Ya misalnya nanti teman-teman di semester 7 melakukan skripsi ya, proposal, teman-teman harus pikirkan tuh. Metode yang dipakai, dia terstruktur atau tidak. Pak, bahwa saya pengen metode yang, karena saya suka hitung-hitungan, saya boleh nggak sih Pak pakai metode fuzzy atau bagaimana? Boleh aja. Cuma kembali lagi, metode perhitungan adalah, berarti kita fokusnya adalah untuk menghitung si pengumpulan data tersebut. Nah itu. Ya, jadi masing-masing metode itu mempunyai yang namanya pola-pola sistem tersendiri. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, ini beberapa rekayasa perangkat lunak ya. Salah satu faktor ya juga tadi kita sudah bahas itu ya. Nah, itu ya. Nanti oke. Untuk kedepannya
Ini ada sedikit latihan nanti buat teman-teman ya, buat nanti kita mengulas kembali lagi di pertemuan kelima ya. Nah, nanti teman-teman silakan ya, bisa kita cari, teman-teman cari tentukan sebuah topik pengembangan sistem software dan juga identifikasikan permasalahannya dengan salah satu metode. Oke ya. Nah, itu bisa teman-teman nanti bisa dikerjakan ya, dicari bahan kasusnya apa. Kalau saya mau pakai metode yang lain silakan. Gitu ya. Kalau boleh menggunakan metode yang lain silakan. Nanti kita akan bahas di pertemuan kelima. Jadi kita akan membahas pertemuan kelima itu adalah membahas dari sisi kita membuat rule rekayasa perangkat lunaknya, yaitu dengan yang namanya use case, activity, sequence, dan juga class diagram. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin itu aja ya yang sudah kita bahas dari pertemuan keempat, yaitu tentang yang namanya model, memahami pembuatan model SDLC, yaitu System Developed Life Cycle ya, dan juga dari sisi konsep aplikasi formalnya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan kelima. Oke, ya. Ya, oke. Saya Bapak tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.